Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Denny Indrayana ramai jadi bahasan kali ini oleh berbagai media. Pasalnya, pakar hukum itu mengatakan bahwa MK akan memberlakukan pemilihan umum dengan konsep proporsional tertutup. Seperti dilansir oleh CNN, bahwa ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di MK. Ia menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup, alias kembali kepada cara mencoblos seperti dahulu, yaitu hanya mencoblos logo partai. Ia mengatakan, pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja, kata Denny dalam keterangan tertulisnya Ahad 28 Mei. Berdasarkan info yang diterimanya, 6 hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Sementara 3 hakim lain akan menyatakan dissenting opinion. Denny memastikan informasi tersebut bersumber dari orang yang kredibel. Sahabat sekalian, merespon hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi segera menyelidiki sumber Denny Indrayana soal pemilu dalam tanda kutip coblos partai. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Dia mengatakan, terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @muhmahfudmd, seperti dikutip detik.com Ahad 28 Mei 2023. Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidik sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. Sahabat sekalian, kita bisa melihat di sini mengapa Denny Indrayana memberikan informasi akan hal tersebut. Tentu saja Denny memiliki sebuah argumen, alasan atau latar belakang mengapa dia menyampaikan hal itu kepada publik. Sebagai asumsi, sebelum ini Denny Indrayana memang sangat aktif memberikan berbagai macam katakan informasi kepada publik kaitan dengan skenario pemenangan Pilpres dan seterusnya, termasuk ketika MK memperpanjang masa jabatan KPK, dia menilai itu juga bagian daripada strategi tertentu untuk kepentingan tertentu dan seterusnya. Jadi dengan demikian, Denny Indrayana sebagai seorang ahli hukum tata negara tidak mungkin ceroboh. Ceroboh dalam pengertian dia melanggar sesuatu yang seharusnya polisi segera mengusut. Sebenarnya, kalau kita berpikir secara lebih substansial, apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana memberikan satu ajakan kepada kita semua untuk pertama-tama menjaga agar MK tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahwa kemudian harus ditelusuri, maka fungsinya untuk apa sebenarnya ditelusuri gitu ya. Selain daripada mungkin menyeret Denny Indrayana ke ranah hukum. Yang kedua, bahwa Denny Indrayana dianggap melakukan pembocoran rahasia negara, apakah akan senaif itu dilakukan oleh Denny Indrayana, dan apakah kategori yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu betul-betul memenuhi? Kita tidak tahu karena itu bagian daripada ranah pakar hukum, tetapi setidaknya sebagai publik kita melihat bahwa segala hal yang terjadi tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam rangkaian peristiwa dan kejadian yang juga memberikan satu indikasi informasi
yang tentu saja sebagian daripada pakar melihat, membaca, dan merasakan. Lalu akan seperti apakah nanti ya perjalanan informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini? Akankah benar-benar polisi menyelidiki siapa yang disebut sumber A1 yang membuat Denny Indrayana melakukan upaya memberikan informasi kepada publik kaitan dengan akan diputuskannya sistem pemilu proporsional tertutup? Dan benarkah yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa Denny Indrayana terkategori melakukan tindak pembocoran rahasia negara? Dan satu hal yang lebih penting sahabat sekalian, kalau nanti di dalam sistem pemilu yang berlaku adalah proporsional tertutup dan kita hanya mencoblos lambang partai, bisa saja nanti ketika telah selesai prosesi pemilu, partai-partai itu akan mengembalikan mantan-mantan koruptor menjadi anggota DPR. Sebab dengan sistem tertutup kita tidak tahu siapa nama dan orang yang kita pilih. Sedangkan dalam sistem terbuka kita bisa melihat secara langsung dan memilih secara tegas bahwa nama inilah yang kita pilih. Jadi dengan kata lain, kalau itu berlaku, rakyat juga akan mengalami kerugian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.